Nah, mungkin udah banyak yang penasaran nih ya, pengen tahu kalau pengangkatan tai lalat itu caranya seperti apa sih, Mbak? Kalau pengangkatan tai lalat itu sendiri, yang benar-benar tai lalat yang benjol ya Mbak, itu biasanya kita ada tindakan kayak bedah kulit gitu, namanya eksisi gitu. Jadi benar-benar diambil semua bagian tai lalatnya sampai ke dalam, akar-akarnya. sampai ke akarnya, sampai ke dalam gitu. Karena kalau misal hanya Di permukaan aja, dia nanti ada resiko untuk tumbuh lagi karena akarnya nggak dihilangkan juga. Oh, itu untuk yang timbul ya? Iya, yang timbul. Yang timbul. Tapi kalau untuk yang nggak timbul hanya untuk menghilangkan aja biar kayak misalkan di muka ini pure bersih gitu. Itu gimana? Biasanya di laser. Bisa laser, tindakan kayak kauterisasi gitu-gitu. Nanti yang menentukan Pak Dokter. Oh gitu. Jadi bisa dari laser aja kalau untuk tai lalat yang tidak timbul ya. Kalau udah hanya warna, kayak bintik-bintik gitu bisa. Iya, bisa. Di laser. Tapi kalau tai lalat ini berbeda ya dengan flek gitu ya. Beda. Meskipun warnanya kadang kan sama-sama ya, hampir sama gitu ya, flek dengan tai lalat. Nah, kalau untuk pasiennya Pak Dokter sendiri itu banyak nggak sih yang apa ya, mau menghilangkan tai lalat? Banyak sekali ya. Kadang sehari bisa 5 gitu, Mbak. Banyak ya berarti ya. Berarti banyak masalah dengan tai lalat ya. Merasa terganggu. Kan jelek juga Mbak kalau banyak memang. Nah, itu biasanya tai lalat yang timbul atau tai lalat yang cuman ada apa ya, kayak bintik-bintik gitu. Macam-macam sih Mbak. Ada yang ini timbul, yang timbul juga bintik-bintik ada, diambil banyak. juga. Mau diambil gitu. Kalau yang timbul biasanya kan kayak ganggu, kayak contohnya kayak di sini, kayak gimana kan, mengganggu pemandangan, kurang bersih gitu Mbak. Oh iya, kadang ada yang makin besar gitu, PD-nya itu. Oh iya, udah lahir belum ya Mbak Novi sama Mbak April? Ita Purnamasari, artis dulu itu kan ada juga tuh warnanya tai lalatnya tuh kayak kotak tapi coklat gitu. Itu kan termasuk tai lalat ya? Dan itu mengganggu banget di mata. Belum lahir ya kalian ya? Iya kayaknya juga. Beda generasi ya. Ya ampun, ini kita generasi ternyata bukan micin aja. Beda generasi. Iya. Jadi kalau misalkan itu memang tidak berbahaya, tapi sebenarnya mengurangi estetik ya. Jadi pengennya ya udah diangkat bersih, aja gitu. Bersih, gitu. Biasanya usia berapa aja itu pasiennya Pak Dokter yang mau menghilangkan tai lalat, dan biasanya di area mana sih? Beragam sih Mbak usianya, mulai dari kecil ada, mulai usia SD gitu ada. Kan kadang anak sekarang itu banyak yang dibully-bully gitu loh Mbak. Kalau ada kayak tai lalat agak besar, ya TK ada juga. Ada pasien TK. Malah itu pasiennya yang minta, dia yang minta. Soalnya sendiri. Katanya dibully temannya. Karena malu. Ya ampun, cuma gara-gara tai lalat. Iya. Itu tai lalatnya besar apa enggak sih menurut Mbak ini? Ya enggak besar-besar banget sih, mungkin diameter enggak sampai sesenti. Enggak sampai sesenti. Oh, tapi adanya di muka gitu. Iya, di muka. Kan kalau di hidung kalau biasanya. ini kan anak-anak kecil kan biasanya kayak tompel gitu Oh, loh Mbak. Iya. Jadi dia minder, malu sama minta teman-temannya, jadi minta tuanya. Sendiri buat dihilangkan. Itu yang paling kecil ya untuk pasiennya ya. Iya. Kalau untuk yang orang-orang dewasa berarti tambah banyak. Banyak Mbak. Tua-tua sekali juga ada. Tua-tua sekali. Itu kan dari proses penuaan aja ternyata udah banyak masalah kulit ya. Terus tapi dia lebih care banget gitu ya. Peduli gitu ya sama adanya tai lalat gitu. Karena kan ada yang mengganggu gitu kan. Mengganggu. Apalagi kalau kayak itu basalioma tadi itu kanker kulit itu biasanya tumbuhnya di orang-orang yang sepuh-sepuh, tua-tua. Oh gitu. Nah, kalau untuk kita mengetahui nih tai lalat kita ini berbahaya atau enggak, itu seperti apa? Periksa ke dokter. Langsung nanti dokter yang meriksa nanti bisa tahu, oh ini jenis Cina, oh ini mengarah ke ganasan gitu. Nah, ada nih obat-obat yang dijual bebas gitu ya untuk menghilangkan tai lalat, atau ada juga orang-orang yang bahkan menggunakan kayak kapur sirih gitu ya, sabun-sabun apalah itu gitu, sabun colek gitu ya. Nah, itu gimana itu untuk apa kelanjutan si tai lalat itu, apa bisa timbul lagi atau ternyata justru malah bikin parah? Kadang sih ada yang kalau nggak
kan cocok-cocokan juga Mbak. Ada yang kulitnya menerima apa yang dioles-oleskan itu. Kadang juga ada yang nggak cocok jadi iritasi. Jadi tai lalatnya semakin melebar itu tadi kayak jadi borok itu. Jadi luka-luka gitu. Bukan tai lalatnya aja yang hilang, kulitnya hilang. Kulitnya juga keangkat. Karena karena dia jadi bolong kan karena efek dari kapur sirihnya itu tadi kan panas. Ya keras gitu. Akhirnya luka ya jadi bolong kayak ulkus gitu. Dan kalau udah bolong gitu bisa nggak sih sempurna lagi gitu maksudnya? Kalau biasanya di kita ya diambil juga sekalian sama yang jadi luka, luka itu. Jadi akhirnya sekalian dibersihkan, gitu. Nanti dijahit lagi, dirapikan lagi gitu. Oh gitu, iya ya itulah korban-korban media sosial zaman sekarang kan gitu banyak ya. sekarang di YouTube cara menghilangkan tai lalat gitu. Iya. Ada yang pakai Kamboja biasanya. Oh gitu. Getahnya Kamboja itu. Aduh, iya. Padahal perih loh Mbak rasanya, pasti perih. Kan ngiritasikan kulit memang. Tapi orang-orang ya percaya aja, itu anehnya. Itu ini apa namanya melestarikan budaya nenek moyang gitu ya. Padahal itu yang salah ya. Kalau zaman dulu ya mungkin wajar karena kan dunia medis belum sekeren sekarang gitu dan mungkin obat-obatannya juga mungkin ya masih tradisional, terbatas juga. Kalau sekarang kan ya udah canggih semuanya gitu ya. Bahkan kalau untuk tai lalat yang cuma bintik-bintik gini aja bisa dilaser gitu ya. Kenapa nggak langsung datang aja ke Dokter Utomo gitu. Ya kita kan tadi udah ngobrolin juga gitu ya tentang tai lalat yang ada yang berbahaya, ada juga yang enggak gitu. Dan untuk pengobatannya juga, untuk pengambilannya juga ada cara-caranya tersendiri. Nah mungkin ada pesannya dari Mbak Novi dan juga Mbak April nih untuk sahabat Alia. Kalau misalkan punya keluhan tai lalat, misal aku kepikiran ini tai lalatku bahaya nggak, ya udah konsultasi dulu ke dokter, dipastikan ini tergolong jinak apa mengarah ke keganasan. Kalau misalkan jinak dan itu nggak bahaya ya udah nggak apa-apa, asal nggak mengganggu estetik dan biasa-biasa aja ya nggak usah diambil, nggak apa-apa. Tapi kalau udah mengarah ke bahaya ya diusahakan diambil gitu. Iya, harus. Jadi biar nggak ada efek sampingnya gitu loh yang berkepanjangan. Oke, jadi semuanya itu harus diperiksakan gitu ya supaya tahu gitu ya. Jadi konsultasi lebih baik gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya Mbak April dan juga Mbak Novi. Next kita ngobrol-ngobrol lagi yang lebih seru lagi. Oke, terima kasih. Sama-sama.